Halo, selamat datang di MATNET Channel bersama Pak D di sini dalam tutorial pembelajaran matematika. Dalam matematika wajib untuk kelas 10 ini, kami mempersembahkan materi koordinat polar trigonometri. Kalau ini adalah materi yang Anda butuhkan, maka silakan subscribe, like, share, dan komen untuk berkembangnya channel ini. Selamat datang di MATNET Channel. Kita mulai dengan konsep koordinat polar. Kita lihat ini, koordinat ini biasanya kita melihatnya adalah koordinat kartesius semacam ini. Tetapi kita juga mengenal dengan koordinat polar, di mana koordinatnya adalah menggunakan jarak dari pusat dan sudut. Contohnya adalah A. Titik A ini adalah 2,60 derajat, artinya dari pusat itu sejauh 2 satuan, sedang sudutnya dari 0 derajat adalah ke kiri 60 derajat. Titik ini kita sebut sebagai 2,60 derajat secara koordinat polar. Demikian untuk titik B. Untuk titik B, lihat ini 1, 2, 3. 3 satuan dengan sudutnya 30 derajat. Kita tulis 3,30 derajat dalam koordinat polar atau koordinat kutub. Demikian juga titik C, yaitu 2 satuan dari pusat, sudutnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 30 derajat berarti 150 derajat. Jadi titik C itu koordinatnya adalah 2,150 derajat. Titik D juga demikian, bisa Anda cari dengan menggunakan 1, 2, 3, 4. R-nya 4, 120 derajat itu dari sudutnya ini. Oke. Nah, sekarang koordinat kartesius. Nah, titik yang merah ini menggunakan koordinat kartesius, ya. Koordinat kartesius misalnya ini 2,3, ini 3,-1 dan seterusnya. Oke. Nah, ini bisa saling dikonversikan. Jadi, titik A yang tadi koordinatnya adalah 2,6 derajat, dalam kartesius menjadi 1,7 kira-kira. Gitu ya. Demikian untuk titik B. Dalam kartesius kira-kira di sini ya sekitar 2,6 berpasangan dengan 2,5. Nah, sekarang yang kartesius tadi bisa juga dinyatakan dalam polar. Misalnya titik E ini. Jaraknya berapa ini? 1, 2, 3. 3 lebih misalnya 3,6. Sudutnya berapa? Sekitar ya 55 derajat begitu ya. Jadi titik E ini 2,3 bisa juga dinyatakan ke dalam koordinat polar. Kita sebut sebagai konversi koordinat. Koordinat kartesius itu x, y, sedang koordinat polar adalah r, theta. Theta ini adalah sudut. Nah, untuk x diperoleh dengan r cos theta ya. Karena kalau kartesian berarti Anda diberikan polar ya. Jadi ini r dan theta. Untuk y-nya adalah r sin theta. Jadi jangan sampai salah atau terbalik. Sedang untuk mencari koordinat polar Anda diberi kartesius tentunya ya. Jadi r adalah akar dari x kuadrat plus y kuadrat. Sedang tetanya dicari dengan menggunakan tangen theta sama dengan y per x. Atau theta sendiri adalah tan pangkat min 1 dari y per x. Mudah ya. Kita coba. Contoh yang pertama, kita diminta untuk menyatakan titik P 2,2 dalam koordinat polar. 2,2 itu berarti x-nya 2, y-nya 2. Polar itu butuh r sama theta. R-nya dengan menggunakan akar dari x kuadrat plus y kuadrat. Maka 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat adalah akar 8 atau disederhanakan 2 akar
2. Tan theta adalah Y per X. 2 per 2 ya 1. Tan berapa yang nilainya 1? Nah, theta adalah 45 derajat. Jadi cukup mudah. Koordinat polarnya menjadi 2 akar 2, 45 derajat. Ya, mudah bukan? Contoh yang kedua, nyatakan titik A 2,45 derajat dalam koordinat kartesius. Berarti kita diberikan polar ya. R-nya 2, tetanya 45 derajat. Jadi koordinat kartesiusnya adalah X R cos theta, Y R sin theta. 2 kali cos 45, jadi tetanya 45 adalah 2 kali setengah akar 2 ya. Cos 45 itu adalah setengah akar 2. Ya, hasilnya adalah akar 2. Untuk sin 2 sin 45 ya sama ya, 2 kali setengah akar 2 sama dengan akar 2. Jadi koordinat kartesius titik A adalah akar 2, akar 2 ya. Gampang sekali. Berikutnya adalah contoh yang ketiga. Nyatakan titik Q dalam kartesius ini ke dalam koordinat polar. Nah, X-nya adalah min 1, Y-nya akar 3. Nah, artinya apa ini? Min, plus berarti dia berada di kuadran 2. Koordinat polar adalah R akar X kuadrat plus Y kuadrat. Kita hitung akar dari min 1 di kuadrat dan akar 3 di kuadrat. Hasilnya adalah akar 1 plus 3. Hasilnya akar 4 atau 2. Tan tetanya adalah Y per X. Akar 3 per min 1 ya berarti min akar 3. Ini berarti di kuadran 2. Kuadran 2 itu begini. Ya. Kalau di kuadran 1 itu langsung ketemu sudutnya. Kalau di kuadran 2 harus 180 min alfa, min sudut lancipnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Tan berapa yang hasilnya akar 3? Ya, itu tan 60. Ya, jadi alfanya ini 60 maksudnya ya. Berarti di sini theta adalah 180 min 60. Berapa dia? Adalah 120 derajat. Jadi sudut yang kita gunakan adalah 120 derajat karena berada di kuadran 2. Jadi koordinat polar untuk titik Q adalah 2 R-nya ya, 120 derajat. Oke. Contoh yang keempat. Nyatakan titik B ini dalam polar ya, ke dalam koordinat kartesius. Kita lihat R-nya 2 akar 3, tetanya 210. Maka koordinat kartesiusnya adalah X R cos theta, Y R sin theta. 2 akar 3 kali cos 210. Nah, sekarang kita lihat 210 ini di kuadran mana? Ini di kuadran 3. Kuadran 3 itu miliknya tangan, maka cos itu nanti nilainya min. Ya. Jadi 2 akar 3 kali min cos 30. Dari mana 30? 30 itu adalah sudut yang berelasi dengan 210 ya. Selisihnya terhadap 180 ya. Kita gunakan 180 sebagai pedoman ya, dan atau 360 ya. Yang terhadap 180 maka sudut ini adalah 30 derajat. Jadi kita tulis min cos 30 derajat. Jadi min setengah akar 3 gitu ya. Setelah dikalikan adalah hasilnya min 3. Yang berikutnya yang sin 210. Sin 210 itu di kuadran 3 miliknya tangan, maka tetap min sin ya. Min sini negatif. Ya, min sin 30 derajat. Sin 30 derajat adalah setengah. Jadi kalikan min setengah. Jawabnya adalah min akar 3. Gitu ya, gampang ya. Jadi koordinat kartesius untuk titik B adalah min 3, min akar 3. Gampang. Contoh yang kelima. Oh ya, masih tetap sama ini ya. Dari polar dinyatakan dalam kartesius. Tetapi di sini memakai satuan derajatnya itu pi, radian. Maka kita rubah dulu yang radian ini ke dalam derajat. Pi itu 180. Per 4 adalah 45 ya. Jadi
7 kali 45 adalah 315 derajat. Dengan menggunakan derajat ini kita lebih mudah, ya. Berarti dia di kuadran 4, ya, di kuadran 4. Maka XR cos theta, YR sin theta. Untuk yang cos, 2 akar 2 kali cos 315. 315 ini di kuadran 4 miliknya cos sendiri. Maka di sini 2 akar 2 cos 45. Positif di sini ya. Plus, positif. Nah, 45 ini adalah selisih terhadap 360 derajat, ya. Kalau tadi di kuadran 2 dan 3 itu selisih terhadap 180 derajat, sedang untuk di kuadran 4 ini selisih terhadap 360 derajat. Jadi cos 45 derajat. Cos 45 adalah setengah akar 2. Setelah dikalikan hasilnya adalah 2. Demikian juga untuk yang R sin theta. Nah, karena 315 ini berada di kuadran 4, miliknya cos ya kuadran tersebut, maka sinnya bernilai min. Jadi sini min sin 45. Ya. Hasilnya adalah 2 akar 2 kali min setengah akar 2. Setelah disederhanakan jadilah min 2. Dengan demikian, maka koordinat kartesius untuk titik T adalah 2, min 2. Oke, mudah sekali. Nah teman-teman, di sini Pak D berikan latihan soal untuk memperkuat pemahaman Anda, keterampilan Anda terkait koordinat polar atau koordinat kutub. Di sini diketahui koordinat kartesius, Anda diminta untuk mencari koordinat polar, dan sebaliknya nomor 2, ada koordinat polar diminta untuk menyatakan dalam koordinat kartesius. Kalau konten ini sangat bermanfaat untuk Anda, maka tolong subscribe, like, share, dan komen untuk mendukung channel ini. Terima kasih telah menonton. Salam sukses.